Pelan-pelan ya. Di modul ketiga ini tentang ruang vektor Euclid. Gitu ya. Dan vektor di ruang 2, ruang 3 sampai ruang 6 koordinatnya. Wah, ini ganggu ya. Nabila kan bisa nge-meet teman-temannya ya. Nabila sudah saya jadikan co-host Nabila ya. Iya, Pak. Kamu pakai laptop atau pakai handphone? Oh iya, kalau laptop gampang gitu ya. Handphone rada angel gitu ya. Nih, vektor 2 dimensi disebut ruang 2. Biasanya pakai sistem koordinat, kita sudah biasa. Kemudian 3 dimensi kita juga di SMA juga disebut ruang 3, digambarkan sebagai anak panah, yakni ruas garis dengan arah tertentu dan panjang tertentu. Dalam istilah matematik, objek digambarkan demikian disebut vektor geometrik. Gitu ya. Oke, gambarnya nanti ya. Nah, kayak itu ya. Nah, ini gambarnya gitu ya. Jadi ini titik pangkal, ini titik ujung. Biasanya disebut terminal. Ini ya. Ini nanti ada besarannya ya, panjangnya ini misalnya. Ini disebut vektor. Kalau bilangan itu disebut skalar. Misalkan ini 3 kali ini ya, 3-nya itu skalar. Ininya itu vektor gitu ya. Misalkan ini P vektor dinyatakan. Biasanya A, B, C, D dan lain sebagainya vektor itu disimbolkan huruf A, B atau X itu atasnya huruf itu dikasih panah gitu. Itu menunjukkan vektor. P, U ya gitu ya. Oke. Nah, apabila menunjukkan vektor, nah ini P ini ya. Yang mempunyai titik pangkal A dan ujung B. Misalkan ini A, ini A-nya di sini, B-nya di sini gitu ya. Nah, seperti gambar berikut ini. Nah, ini. Nah, ditulis bahwa ini disimbolkan V, kemudian V vektor ini sama dengan AB vektor. Sama. Cara penulisannya itu sama gitu ya. E vektor dengan arah dan panjang yang sama seperti gambar 33 dikatakan sebagai vektor ekuivalen. Ini sama. Arahnya ke sana semua sama. Ini vektor ekuivalen. Kemudian panjangnya sama gitu ya. Maka ini dikatakan vektor yang sama. Sama itu arahnya sama dan panjangnya sama. Ya, V dikatakan sama dengan W gitu ya. V vektor V sama dengan vektor W. Oke. Ya, penjumlahan vektor. Nah, ini pernah diajarkan di SMP ya. Penjumlahan vektor. Dan vektor. Nah, ada yang aturan jajaran genjang untuk penjumlahan vektor ada segitiga gitu ya, sama segitiga dan ganda segitiga. Nah, penjumlahan vektor sebagai translasi geser, translasi itu geser U dan V misalkan U itu vektor, maka U dijumlah V adalah vektor-vektor juga yang titik pangkalnya diletakkan berimpit antara U dan V. Maka ujungnya dari V dapat dipandang sebagai berikut. Nah, ini yang tadi yang. Ini ditarik gitu ya, V, ini V. Nah, ini dari ujung V ini ditarik sejajar ini dan panjangnya sama. Antara pangkal V-nya itu ditarik ke ujung V-nya. Nah, ini sama seperti ini. Ini V-nya di sini, ditranslasi di sini gitu ya. Kemudian antara pangkal dari V kemudian dihubungkan dengan ujung dari V, maka ini adalah penjumlahan. Persis ini ya. Kalau ini V dijumlah V. Nah, kalau V ini V dulu, kemudian ujung daripada V ini ditarik garis, ditarik vektor P, ya sejajar searah. Nah, hingga dari pangkal V-nya ditarik
ke ujung V-nya ditarik garis. Sama ternyata. Nah, ini namanya V ditambah V, V ditambah V. Oke. Nah, terkait berikut, titik ujung V dan W adalah titik yang dihasilkan dari pergeseran atau translasi. Titik ujung V pada arah W sejauh panjang V, gambar 35A. Dari ini digeser ke sini, V-nya panjang ini, kemudian dari ujung dari pangkal V ke W. Ini V ditambah V. Kalau ini adalah sama dari ujung W ditarik dari V, ini geser ini, maka dari sini W ke V. Ya. Oke, ini bersifat komutatif. Ya, sama. Nah, pengurangan vektor sama. Pengurangan vektor sama dengan jumlah dari negatifnya. Dari negatif dari vektor itu berlawanan arah. Misalkan ini W gitu ya. Maka berlawanan arah ini adalah dari sini ke sini adalah W. Jadi min W itu ditarik garis sini. Nah, maka penjumlahan ini ke sini adalah W. Ya. Contoh ini ya. V-nya ini berlawanan arah dengan panjangnya sama di ini W. Ya. Misalkan V ditambah W. Nanti di sini V ditambah W itu sini. Yang tadi. Nah, kalau W di jumlah min W ya ini berlawanan arah. Nah, hingga di sini adalah sejajar dengan ini. Maka ini. Sorry. Ini thread. Nah, maka ini. Nah, ini W-nya di sini. Nah, ujungnya ini tambahkan. Nah, seperti ini ya. Itu adalah W dikurangi V. Oke. Selisih W dikurangi V dapat diperoleh secara geometrik dengan aturan jajaran genjang pada gambar 36B. Atau secara langsung dengan meletakkan titik pangkal dari B, titik pangkal dari B ini ya. Titik pangkal W dan V berimpitan. Berimpitan. Artinya ini dari pangkalnya sama berimpitan. W ke sana, V-nya ke sana ditaruh pada pangkalnya. Nah, kemudian dari ujung V diarahkan ya, langsung seperti itu. Oke, perkalian dengan skalar. Ya. Gambar 37 menunjukkan, nah gambar 37 ya. Nah ini ya. Gambar 37 menunjukkan hubungan secara geometrik antara vektor V dengan beberapa kelipatan skalar dari V. Khususnya K-nya itu min 1. Berarti kalau min 1 di sini, nah kalau di sini arahnya sana V, maka min 1 min V jadi arahnya sini. Lawanan dengan ini. Dan panjangnya sama karena ini min 1. Ya. Memiliki panjang sama dengan V, tetapi arahnya berlawan. Jadi min 1V itu ternyata sama dengan min V. Ya, ini setengah V, ini 32V, ini min 2V. Arahnya sama. Oke. Vektor-vektor sejajar dan segaris. Misalkan vektor V dan W itu di ruang 2 atau di ruang 3. Ya. Dengan titik pangkal gitu, berimpit. Jika salah satu vektornya merupakan kelipatan yang lain, maka vektor tersebut terletak pada garis. Ya, misalkan ini dikalikan KV gitu ya. Vektor V dikalikan K dan K-nya itu panjangnya jadi sama. Kolinier, segaris gitu ya. Atau KV-nya digeser gitu. Nah. Ya, gambar 38A. Apabila salah satu pada gambar 38 digeser, nah ini digeser, yang KV-nya digeser, nah jadilah seperti ini. Vektor tersebut dikatakan sejajar, gitu ya, karena kelipatan 3. Jadi vektor V dengan KV ini sejajar. Nah, penjumlahan 3 vektor atau lebih, gitu ya. Cara mudah untuk menjumlahkan U, V, dan W adalah dengan meletakkan pangkal dan ujung secara berurutan. Ya, cara gambarnya ini. Pangkal dan ujung secara berurutan.
Dan diperoleh vektor hasilnya dengan menggambarkan vektor dari titik pangkal U ke titik ujung V. Nah, ini misalkan ini U, kemudian diteruskan ini dari ujung U, diteruskan pangkal daripada V. Kemudian dari ujung U, ditarik ke pangkal V, itu adalah penjumlahan. U ditambah V. Ya, begitu pula yang ini misalkan. Ujung daripada, yang mana ya? Ini V dengan W. Nah, gitu ya. V dengan W yang mana W? Oh, ini ya. Jadi ujung, nah W-nya ke sini sama. Kok sama ya? V ditambah W. Hasilnya ini. Nah, ya. Kemudian ini asosiatifnya U ditambah V ditambah W. Gitu ya. Cara demikian juga berlaku untuk 4 vektor atau lebih pada gambar 353 itu. Yang dimensikan untuk penjumlahan vektor-vektor U dan V dan W di ruang 3 tambah 35C sama ujungnya gitu ya. Ternyata W-nya sini diteruskan ke P-nya, diteruskan ke W-nya ini ya, sama. Jadi U, P, W. Maka dari pangkal U yang mula-mula ditarik ujung yang terakhir itulah penjumlahan. Nah, sederhana sekali, ini pernah diajarkan di SMP, vektor-vektor itu, ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar gitu ya. Nah, vektor-vektor dalam sistem koordinat. Belum ya kan, bab 4 ini lebih menarik, menentukan basis. Ya, ini belum. Dalam 14 menit. Oke. Koordinat siku-siku, maka vektor tersebut dapat dikenali dengan koordinat-koordinat dari titik ujungnya. Perhatikan gambar 10. Ya, dari titik ujung itu yang ini ya. Koordinat itu disebut komponen dari V relatif terhadap sistem koordinat kartesiusnya. Untuk selanjutnya misalkan vektor V ini, vektor V ini. Nah, ini dinotasikan sama dengan V1, ada yang vektor V V1, V, V2 ini koma ya, bukan titik koma ya. Kita untuk menyatakan struktur vektor V di ruangan 2 dengan komponen V1, V2, tolong ini salah ya, koma ya. Dan V ini untuk 3 dimensi ya, V1, V2 dan V3. Untuk menyatakan suatu vektor V di ruang 3 komponennya ini. Gitu ya. Lihat ini segitiga, kali ini tidak digambar puput, insya Allah kayak 2 dimensi ya. Nah, ini 3 dimensi. Nah, ini adalah V1, V2, V3. V1 menunjukkan X, Y, Y. Ini kita pernah belajar di SMA gitu ya, ruang 3 dimensi atau geometri gitu ya. Oke, lanjutkan. Sebagai contoh untuk vektor ruang 3, ini koordinatnya. Nah, ini betul gitu ya, koma ya. Ini enggak koma. Itu vektor V dan W. Koordinatnya adalah V1, V2, V3, X, Y, Z. Ya. W-nya begitu. Nah, adalah ekuivalen jika dan hanya jika ini sama. Kalau V-nya itu sama, maka pada anggota V1 harus sama dengan V1, V1 harus sama dengan V2, V3 harus sama dengan V3. Tidak boleh V3 sama dengan V1, tidak sama. Dikatakan tidak sama. Itu sama. V1 sama dengan V1, maka disebut V sama dengan W. Nah, mulai ya. Vektor-vektor dengan titik pangkal tidak di titik asal. Nah, vektor ini titik pangkalnya tapi tidak di titik asal. Berarti kan jika P1, P2 vektor, itu menunjukkan panel ini menyatakan vektor dengan titik pangkalnya P1. Ini salah, koma ya, X1, Y1, dan ujungnya P2, X2, Y2, maka komponen tersebut adalah P1, P2 vektor X2. Jadi kalau P1, P2 berarti ini adalah X2 dikurangi 1, Y2 dikurangi Y1. Dan itu koordinat daripada vektor P1, P2. Nah, misalkan ini ada OP1-nya, berarti ini P1, P2, ini OP2-nya dulu. Nah, dari ujungnya ini dikatakan vektor P
Atau di sini P1, P2 koordinatnya seperti ini. Oke, contohnya komponen vektor V sama dengan P1, P2 dengan titik pangkal 7, min 1 plus 2. Dan titik ujung P2 adalah 2, min 5 dan 3 adalah motor V adalah seperti itu. Ketemu 1, 2, 3. Jadi 2 dikurangi 1 adalah 1. Min 5 dikurangi 7 plus 7 berarti plus 2, kemudian 5 dikurangi 2 adalah 3. Nah, ini jadi ya. Sangat sederhana. Sekarang ruang ini sampai ruang 3, sekarang ruang N sampai N. Jika suatu bilangan N, suatu bilangan bulat positif, maka pasangan N terurut adalah jajaran N bilangan real P1, P2 sampai Pn. Ini koma ya ini ya. Keliru ya. Himpunan dari semua pasangannya terus disebut ruang N dan ditulis dengan notasi Rn. Kalau 3 R3, kalau ruang 2 berarti S2. Ini N. Jadi ada P1, P2 sampai N. Ini anggota elemen daripada vektor ke Rn koordinat. Ini X1, X2 gitu ya. Ini titik ujungnya, Kalau OP itu adalah vektornya. Ini harus dibedakan. Gitu. Operasi pada vektor ke Rn. Operasi pada vektor ke Rn atau di Rn. Didefinisikan vektor. Nah ini kebetulan betul. V dan W-nya itu ya di Rn dikatakan ekuivalen. Juga dikatakan sama jika antara anggotanya itu nilai yang seletak sama. Misalkan V1 sama dengan V1, V2 sama dengan V2, dan terusnya sampai Fn sama dengan Fm. Maka vektor ini dikatakan sama, yaitu V sama dengan W. Ini definisi. Nah, contohnya ini misalkan vektor U, ABC. Ya, ini salah ya, harus format. Dikatakan sama dengan vektor V. Nah, berarti A-nya itu sama dengan 4. B-nya sama dengan min 2, C-nya 3, dan D-nya adalah 1. Ya. Dengan mengamati gambar 13, dapat disimpulkan V dan B-nya diperoleh seperti ini. Nanti saya share ya ini ya. Waktu ujian. Jadi kalau U ditambah dengan V, masing-masing koordinat ditambah. Kalau dikalikan, masing-masing koordinatnya dikalikan. Ini ditambah kepada yang seletak tentunya ya. P1 ditambah V1 sampai Pn ditambah Pn. Kos dari persamaan 32 ini dapat diperoleh seperti ini. Negatifnya. Ya. Nah, dan dengan demikian W dikurangi V sama dengan W ditambah min V. Hasilnya ini. Sederhana ini ya. Yang tambah mudah ini ya. Tapi tidak keluar. Hasil 31 persamaan 31 ke atas dan sampai 3 ke 4 dapat dirumuskan untuk menghasilkan definisi berikut. Nah, ini ya. Ini dikarenakan V dan lain sebagainya. Oke, ini dirumuskan seperti ini, masuk pada definisi. Nah, ini ada teoremanya. U, V, dan W vektor di Rn, maka K dan M-nya skalar, maka disebut ini. Nah, U ditambah V sama dengan V ditambah U, berarti ini komutatif. Ini ada inversnya. Ya, inversnya V terhadap penggunaan adalah min V. Ini sama dengan 0 vektor, berarti inverse daripada V adalah min V. Karena ini sama dengan identitas. Ini asosiatif skalar. Ini bersifat distributif. Ini asosiatif. Ini distributif. Ini elemen identitas terhadap perkalian. Ini elemen identitas terhadap penggunaan. Ini distributif. Teorema berikutnya, jika V vektor di Rn, K-nya skalar, maka 0 dikalikan vektor, maka ini 0 vektor ya. Berbeda dengan 0 skalar.
K dikalikan 0 vektor, hasilnya 0 vektor. Min 1 ini skalar, dikalikan V vektor, itu namanya min V vektor. Nah, itu contoh. Misalkan X dan A vektor, dan B-nya adalah juga vektor-vektor di Rn, dan akan dicari penyelesaian X ditambah A sama dengan vektor, sama dengan B vektor. Untuk X vektor tanpa menggunakan komponen-komponen vektor, hal tersebut dapat dikerjakan sebagai berikut. Nah, AX tambah B diketahui, maka nah ini A ditambah X dikurangi A, B min A. Berarti ini A ditambah min A0 vektor, X ditambah 0 vektor sama dengan X, berarti X-nya adalah B vektor min A vektor. Nah, ya. Pakai teorema-teorema yang di atas. Kombinasi linier. Ini menyatu ya. Definisi 36 jika W-nya adalah satu vektor di Rn, ya. maka Rn dikatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor V1 sampai VR di Rn. Jika W dinyatakan dalam bentuk W sama dengan konstanta ini ya, K1, V1 sampai KRV. Ya. Maka W-nya ini dapat dinyatakan kombinasi linier dari vektor-vektor V. Nah, penulisan ini yang disebut kombinasi linier, yang nanti berdasar untuk menentukan basis. Gitu. Jadi kombinasi ini ada bebas linier, ada tak bebas, bergantung linier. Kalau K1 dan K2-nya sampai KR-nya itu sama dengan 0, maka ini dikatakan bebas linier. Kalau salah satu tidak sama dengan 0, maka dia bergantung linier. Nah, nanti ini disebut span begitu ya. Span itu apa ya? Konstruksi span. Lupa ya. Gitu ya. Membentuk ini. Oke. Nah, dengan K1 sampai KR skala. Skala tersebut dinamakan koefisien dari kombinasi linier. Dalam hal ini kalau R-nya 1 persamaan 39 berubah menjadi W vektor sama dengan K1 V1. Sehingga kombinasi linier dari satu vektor hanyalah suatu kelipatan dari skala. Oke. Nah, aplikasi kombinasi linier pada warna ini ya. Nah, grad green blue lah ini. Nah, ternyata putih itu kombinasi dari beberapa warna gitu ya. Bukan menjadi putih. Ini hanya sekedar contoh. Warna-warna yang lain, misalkan B dihasilkan dengan cara membentuk kombinasi linier dari R, G, dan B ini ya. R, G, B dengan 0 sampai 1, maka B-nya menjadi kombinasi linier. Ya, W-nya adalah K1, K2, dan K3. Ini hasil kombinasi linier. Himpunan semua warna kombinasi tersebut dinamakan ruang RGB atau kubus warna RGB. Red, green, blue. Gambar 13. Bagaimana ditampakkan dalam gambar tersebut. Masing-masing titik sudut kubusnya menyajikan warna utama bersama warna hitam, putih, magenta, sian, dan kuning. Ya. Vektor pada diagonal dari sudut hitam ke sudut putih berkaitan dengan warna abu-abu yang bergerak dari gelap ke terang putih. Notasi yang telah dibahas untuk menuliskan vektor di Rn adalah sebagai berikut. V vektor V1 sampai Vn. Lalu di Rn gitu. Kalau R3 ya V1, V2, V3. Kalau 10 ya V1 sampai 10. Nah, sembarang notasi yang menyajikan komponen-komponen tersebut dalam urutan yang benar dapat digunakan sebagai vektor dalam persamaan tidak sempurna. Dapat ditulis atau berikut. V sama dengan V1, V2, V. Ya, ini kurung siku. Yang disebut dalam bentuk matrik. Nah, ini matrik baris. Kalau ini himpunan gitu ya, kalau ini matrik baris. Dalam bentuk matrik.
Kalau nanti di sini atas ke bawah matriks kolom. Nah, ini matriks kolom. Ya, ini matriks baris, ini matriks kolom. Nah, yang dibuat dalam bentuk matriks kolom. Notasi 310 sampai 312 itu akan digunakan bergantian menyesuaikan penggunaan yang tepat. Nah, ini terlupakan. Norm hasil kali titik dan jarak di Rn. Norm vektornya di sini adalah dalam catatan kuliah panjang vektor V ditulis dengan simbol K dikalikan P vektor dan dibaca dengan norm V. Panjang V atau besarnya V pada gambar 314A ini norm ya. Tampak bahwa vektor V, V1, V2 adalah bacanya norm. Karena kamu telak gitu ya norm. Norm ternyata V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Nah ini gambarnya. Ini 3 dimensi, ini 2 dimensi. Nah dengan cara yang serupa norm untuk vektor V1 sampai Vn di ruang DR3, lihat gambar 31B ini di 3, ruang 3 dapat diperoleh menggunakan rumus Pitagoras. V sama dengan V kuadrat gitu ya. UR kuadrat ditambah RP kuadrat. Nah, RP-nya kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah QRP kuadrat. Ya. Misalkan ini P-nya itu sama dengan segitiga ini. Ya. Dan hasilnya adalah RP kuadrat seperti ini. P1 kuadrat, P2 kuadrat, dan P3. Dengan demikian, dapatlah persamaan. Oke, berdasarkan pola rumus 3, 13 dan 3, 14 dapat dirumuskan definisi berikut. Definisi 37, jika V-nya adalah vektor V1 sampai Vn, suatu vektor di Rn, maka norma V dari V juga disebut panjang dari V atau besaran V ditulis K dikalikan V vektor dan didefinisikan sebagai berikut. Norm V akar V1 kuadrat. Kalau 3 ya seperti persamaan 314. Berdasarkan rumus 34, norm P ini sama dengan berapa ya? 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 13, 13 ditambah 1, 14. Akar 14. Ya. Akar 14. Dari rumus 315 ini norm vektor 1, 2, 3, min 4 adalah norm 1 kuadrat 5, 13, 13 sama 16, 31. Akar 1, 3, 3 ditambah 9 berapa? 12, 12 tambah 16, betul salah. 1, 5 ditambah 9, 14, 14 tambah 16, 30. Betul. Ya. Nah, ini belum di anu ya. Ini udah banyak yang belum ya. Oh, cuma itu ya. Ya, yang belum. Oke. Vektor satuan secara umum jika V vektor suatu vektor tak nol di Rn maka ada vektor satuan secara searah dengan V, yaitu U vektor sama dengan sepernormnya dikalikan V vektor. Ya, normnya dikalikan V vektor. Contoh dapatkan vektor satuan U yang searah dengan 22 min 1 dengan 22 min 1 ini 3 dimensi. Maka menentukan panjang V atau norm V adalah sebagai berikut 3. Jadi vektor satuannya di ini adalah 1/3 kali vektor V-nya adalah 2/3, 2/3, 1/3. Dan ini adalah satuan
searah dengan vektor V yang diketahui. Nah, ini bukan vektor satuan vektor, tapi ini vektor. Oke, notasi untuk vektor-vektor satuan baku DR2 adalah I 1,0, J 0,1, dan di R3 ada I 1,00, J-nya 0,10, dan K-nya 0,01. Lihat gambar ini. Ini vektor satuan baku. IJK, kalau ini dua dimensi I dan J. Oke, masih lama ini. Kemudian setiap vektor V1, V2 di R2 dan setiap V1 sampai V3 di R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Satuan baku dengan menulis V sama dengan V1, V2, V kali 01 adalah V1I tambah V2I, P-nya V1, V2 sama dengan V1I, V2J, dan P3K. Ini sebagai kombinasi linear ini ya. Contohkan itu ya. Bentuknya sama ini hasilnya dengan ini. Lihat secara umum lagi hal di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi kombinasi E1 itu 100, E2 dan sebagainya sampai EN. Untuk tidak disebut IJK. Sehingga setiap ini dapat dirumuskan seperti ini. Sama dengan ini. Sama dengan ini ya. Ini cuma vektor satuannya EJK, ini adalah I1, I2. Kalau huruf kan ruwet ya pakai ini. Kombinasi linear dari vektor satuan baku dari 3, 2, min 1 ini 3, min 2, 4, 7 itu ini. Jadi IJK hanya 3, lalu lebih daripada 3 itu ada pakai I1 dan I2 sampai terusnya. Ini adalah pakatan gitu ya. Mana E1-nya apa? Ini 1000, E2-nya apa? 0100 dan seterusnya. E5-nya apa ya? Ketepatan 5 itu di pangkat. Nah, oke, jarak di Rn. Jika P1 dan P2 titik di R2 dan R3, maka panjang vektor P1, P2 adalah sama, disebut D, yang merupakan jarak dipilih antara kedua titik tersebut. Nah, gambarnya ini. Ini jarak ini. Jadi P2 dikurangi P1 jadi D jarak. Nah, sebagai contoh, jika P1-nya X1, Y1, P2-nya X2, Y2, titik-titik di ruang 2, maka jarak antara P1, P2 ditulis P1, P2 vektor atau B. Ya. Akar X2 min X1, Y2 dikurangi 1, Y plus Y3 ditambah dikurangi Y4. Z, Y2 dikurangi Y1. Sampai E itu ya, sampai N tak teringat. Oke, demikian pula jarak antara 3 seperti ini. Nah, ada 4, nah, tidak ada secara umum. Jika U-nya adalah U1 dan U2 sampai N, P1 sampai N adalah titik DR, maka jarak antara U dan P ditulis DUP. Definisikan sebagai berikut. Ada enggak ini? Nah, sebagai berikut. Contohnya U3214, P-nya 2 min 3 min 4, maka jarak antara U dan P sebagai berikut. Hasilnya akar 52. Ya. Kurang 30 menit, 1 jam saja ya. Bosen aku ya, hasil dari titik. Ya. Nah, U dan V-nya vektor-vektor tak nol dengan titik pangkalnya diletakkan berimpit seperti penjumlahannya, maka didefinisikan sudut antara U dan V sebagai sudut ditentukan U dan V, gambarnya 13. Nah, ini theta. Ini U dan V bentuknya ini 180 karena berlawanan arah. Ini lebih 180 kan. Nah, ini theta. Ya. Ini sudutnya. Nah, ini ya. Jika U vektor V dan vektor R2 atau R3, dan jika adalah sudut antara U dan V-nya adalah theta,
Hasil kali titik disebut juga hasil kali dalam ruang di Euclid, dalam Euclid. Dari U dan V ditulis UV dan didefinisikan sebagai berikut. U dot V maksudnya. U dot V sama dengan norm-normnya cos θ-nya itu sudut antara U dan V. Jika U-nya 0 atau V-nya 0, maka didefinisikan hasil kalinya 0. Ya. Oke. Nah, tanda dari hasil kali titik menunjukkan informasi tentang sudut yang diperoleh dengan rumus menulis kembali pada rumus 318. Sehingga cos θ itu sama dengan U dot V per normnya. Ya. Norm U, norm V. Karena θ-nya 0 sampai V 180, berarti rumus 319 itu dapat diperoleh satu kemungkinan sudutnya lancip apabila U dot V-nya lebih sama. Kedua, sudutnya tumpul jika UV-nya itu lebih kecil 0. Tiga, θ-nya sama dengan 90 derajat V per 2, maka cos θ-nya sama dengan 0. Ya. Jadi U kali V-nya juga 0. Nah, contoh sebagai berikut, dapatkan hasil kali titik dari vektor pada gambar 318. Diketahui 001, 002, dan 45 derajat. Tentukan apa ini? Panjang vektor U dan V-nya adalah, U-nya adalah 1. Gitu ya. Nah, V-nya adalah ini 0222, hasilnya 4 tambah 4, 8 akar 2. Nah, dari sudut θ di antara U dan V adalah sebagai berikut. Cos 45 adalah 1 per akar. Satunya ini 2 akar. Nah, itu ya. U dikalikan V, berarti U-nya berapa tadi? U dikalikan U dot V per U dot V di sini 2 kali ini ya. Nah, ini dikalikan ini. Jadi ya ditambah 2 itu 4. Coret lagi 2-nya. Ya, jadi seperakar 2. Akar 4 adalah 2 gitu ya. Dicoret dengan ini. U dot V-nya ini adalah 2. Ini yang penyebutnya adalah 2 akar 2. Dicoret 2-nya adalah seperakar. Sama dengan menentukan trigonometri. Berdasarkan rumus 318 dapat diperoleh U dot V-nya UV cos θ adalah 2. Cos θ-nya adalah ini. Ini adalah 1. Ini V-nya adalah 2. Diperoleh 2. Oke. Persoalan geometri yang diselesaikan dengan hasil kali titik. Dapatkan besar sudut antara suatu diagonal pupus dan salah satu tusuknya. Nah, saya capek ya, pegel ya. Oke, akhiri sekian saja. Nah, ya. Tadi kuliah 2 kali sudah. Jadi hari ini kita tentang vektor. Nah, tahu nanti hasilnya adalah 2, berapa tadi? 3. Nanti kita teruskan paling 2 kali pertemuan bab 3 selesai. Ini sudah separuh itu. Bab 4-nya yang nanti kita. Jadi besok hari Kamis kuis bab 1 dan bab 2. Ya, Senin bab 4. Nanti kita mendekati UTS wait lagi gitu ya. Ada yang ditanyakan ini? Permisi Pak, saya ingin menanyakan tugas 1 yang kemarin yang nomor 4 itu kan yang soal matriks itu kan Pak, yang tentukan agar B1, B2, B3-nya sehingga matriks persamaan linear tersebut jadi konsisten, itu bagaimana ya Pak? Dengan cara OBE Mas. Cara OBE kalau dia itu misalkan yang sebelah kanan itu 0, paling kanan itu 0, kemudian di sini ada B1, B2, maka B1, B2-nya supaya inkonsisten tidak ada penyelesaian harusnya sama dengan 0. Mana Mas ya?
dengan OBE, baris yang terakhir itu ketemu BB gitu ya. Terus yang paling kanan itu 0. Berarti kalau anggota yang semuanya itu 0, baris semuanya 0, itu determinannya tidak ada. Berarti kalau determinannya tidak ada, dia inconsistent. Oh, berarti itu nanti dibuat matriks 3x3, ya, apa? Pertemuannya 3x3 terus dicari determinan gitu, Pak. Betul. Atau OBE, pakai OBE, Mas. Pakai OBE nanti baris yang terakhir itu harus semuanya anggotanya 0. Sengaja dibuat semua anggotanya 0 begitu, Pak? Ya, karena mengacu kepada sifat. Oh, berarti bisa dipaksakan agar 0 gitu, Pak? Kalau misal bisa, memang bentuknya diarahkan ke sana, bukan dipaksakan. Jadi sebelum membuat soal itu algoritmenya sudah dicoba seperti itu. Baik, Pak. Ya. Ada lagi yang ditanyakan. Ini ada tugas ya hari ini? Tidak ada. Kamu lihat ada tugas. Ada tugas Ronald Dianto. Iya Pak, tugas untuk vektor tugas ini. Determinan nggak ada. Untuk determinan ada Pak. Ya, yang vektor ini belum ya. Oke, nanti Senin mungkin ada tugas yang bab ini ya. Nanti saya share hari Kamis ya. Bab 3 ini saya share hari Kamis. Oke, ada lagi. Sederhana ya ternyata aljabar linear itu karena di matematika itu sudah diawali gitu ya. Ini yang paling inti nanti bab 4 aljabar linear karena pendahulunya sudah diawali di matematika. Vektor ini sudah diawali di kelas SMP ya. Kemudian vektor, pengurangan vektor, kombinasi linear itu di SMA gitu ya. Nah, bab ini masih kamu sudah kenal gitu ya. Bab 1, 2, 3. Nah, bab 4, 5-nya mungkin. 5-nya sudah kenal gitu ya. Karena bab 5 itu vektor eigen. Vektor eigen dan nilai eigen itu pernah di bab di matematika 1 gitu ya. Yang terakhir. Oke, berarti hampir rata-rata sudah kenal gitu ya. Sudah paham, tinggal kamu teliti latihan soal. Saya sudah membuat soal buat hari Kamis. Silakan nanti kamu kerjakan hari Kamisnya. Ya. Pak, permisi saya izin bertanya. Ayo, di-unmute. Misalnya untuk nomor 4 tadi, kan ditanya syarat agar B1, B2, B3 itu agar konsisten, ada punya penyelesaian lah. Nah, kalau misalnya setelah kita lakukan OBE, kita mendapatkan bentuk identitas, itu berarti tidak ada syarat ya, Pak? Ya, punya penyelesaian. Kalau bentuknya nanti identitas, punya penyelesaian, atau segitiga atas atau segitiga bawah. Punya, segitiga atas. Punya penyelesaian. Itu Ronald ya. Oh iya, Pak. Yuk. Saya akhiri sekian. Belum 1 jam ya, masih 45 ya. Tapi saya capek gitu ya. Saya lanjutkan apa? Sekian saja ya. Sekian saja. Saya akhiri, tetap bahagia gitu ya. Bahagia belajar aljabar linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.